Halo, Assalamualaikum. Kenalin, namaku Ismi. Hari ini aku mau ngobrol sama kamu tentang menghargai diri sendiri. Percaya gak sih ada orang yang gak ngerti caranya menghargai diri sendiri. Jadi ngerasa dirinya gak berharga, gak pede, menarik diri dari lingkungan kayak gitu. Negatif thinking sama orang. Iya, aku dulu kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang aku lakukan agar aku bisa menghargai diri sendiri. Kalau udah bisa menghargai diri sendiri, itu ngerasa kalau diri itu berharga, yang akibatnya jadi lebih happy, lebih percaya diri gitu ya, dan ngerasa kalau kita sama kok dengan keunikan masing-masing kayak gitu. Banyak sih hal-hal yang bisa dilakukan, tapi beberapa hal yang ntar aku sebutin ini semoga aja bisa membantu ya. Yang pertama yang aku lakukan adalah berani berbicara tidak. Aku itu tipe orang yang gak enakan. Jadi kalau ada temen ngajak kemana, ke suatu tempat yang rame yang sebenarnya orang introvert gak suka, tapi karena gak enakan, aku gak bisa nolak. Abis itu akibatnya apa? Aku jadi kehabisan energi dan gak happy. Tapi gak bisa ngomong kalau aku gak bisa dan aku gak happy. Aku iyain terus. Atau ada orang yang ngajakin ngobrolin kejelekan orang atau gibah, aku juga ngikutin aja. Dan setelah tahu ilmunya kalau gibah itu dosa, jadi sekarang aku belajar dan alhamdulillah udah mulai bisa ngomong enggak. Jadi kita gak usah ngomongin dia deh, dosa tau gak sih gitu, sambil bercanda sih. Abis itu dialihin ngobrol ke hal yang lain yang bermanfaat. Atau kalau diajak ke suatu tempat, aku juga bisa bicara enggak sekarang. Jadi kayak, enggak deh makasih aku gak bisa, kamu aja ya, atau lain kali ya, kayak gitu. Dan yang kedua, menetapkan batasan atau boundaries. Ini tuh pokoknya nyaman banget deh kalau udah bisa menetapkan batasan atau boundaries. Jadi aku tetapin batasan ini sama semua orang, sama pasangan aku, sama temen, sama orang tua gitu ya. Jadi ada batasan-batasan yang gak bisa beliau-beliau atau mereka-mereka langgar gitu batasan itu. Misalnya nih, kalau orang tuaku nyuruh aku jadi seseorang yang mereka mau gitu ya. Dari dulu orang tuaku pingin aku jadi perawat. Nah, pingin banget tuh anaknya jadi perawat. Tapi aku nggak punya passion di situ dan emang nggak ada jiwanya ke situ. Jadi aku jelasin aku nggak bisa gitu. Aku jadi sesuatu yang awalnya orang tuaku juga nggak suka. Tapi lambat laun mereka ngerti kalau itu duniaku dan aku buktiin kalau aku nyaman dan bisa menjadi something di situ gitu ya. Dan akhirnya orang tua ngerti juga. Pokoknya aku harus netapin batasan. Dan gak boleh kasar-kasar juga ya. Kalau umpamanya orang lain tiba-tiba melanggar batasan itu, kita harus ngasih tahu dengan tegas tapi juga dengan bijak juga. Terus yang berikutnya adalah membuat skala prioritas. Jadi aku harus bisa membuat prioritas kira-kira tahun ini atau bulan ini apa sih yang pingin aku capai. Misalnya sebagai seorang muslim, aku pingin tuh nambahin banyak baca tilawah Al-Quran gitu ya. Kalau hari ini aku langgar, aku harus hukum diriku sendiri untuk baca double di kemudian hari. Pokoknya aku harus targetin gitu. Padahal target itu atau goal itu sesuatu yang introvert paling gak suka. Apa sih gitu ya, please deh. Tapi dengan punya prioritas, aku harus belajar untuk disiplin, untuk punya prioritas, dan akibatnya jadi lebih happy aja, lebih bahagia gitu hidup kita. Serius. Nah, berikutnya adalah mengapresiasi diri sendiri. Mungkin kamu adalah orang yang dari kecil gak terbiasa diapresiasi. Udah melakukan apa aja, gak ada apresiasi dari orang tua atau orang terdekat. Dan itu melekat sampai kamu udah dewasa, kamu gak bisa mengapresiasi atau menghargai, ngasih hadiah dan kayak bangga gitu sama diri sendiri. Bukan ujub ya, tapi kayak sama diri sendiri tuh, oh keren deh aku hari ini, oh masya Allah kamu keren hari ini, kayak gitu. Misalnya kamu kecewa hari ini,
terus kamu bisa menurunkan ekspektasi kamu sama seseorang gitu, dan kamu berdamai gitu ya. Kamu bisa ngomong di kaca, kamu keren loh hari ini, ngomong di kaca kayak gitu sama diri sendiri. Makasih ya diriku, kamu udah bisa menurunkan ekspektasi, kamu udah bisa berdamai kayak gitu ya. Atau kamu melakukan sesuatu yang sekecil apapun itu, kamu bisa ngurangin makanan instan gitu, kamu bisa ngomong sama diri sendiri, ih makasih ya kamu gak makan makanan instan hari ini, kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu, dari hal-hal kecil membuat kamu ngerasa diri kamu berharga. Nah, itu beberapa hal yang aku lakukan yang membuat aku ngerasa diriku dari yang gak berharga jadi pelan-pelan ngerasa kalau aku berharga kok gitu. Aku sama kok sama orang lain, sama-sama berharganya kayak gitu ya, dengan keunikan-keunikan masing-masing. Banyak sih hal-hal yang bisa kamu lakukan, tips-tips yang bisa kamu lakukan untuk membuat diri kamu berharga. Kamu bisa menghargai diri sendiri. Ntar kita ngobrol lagi lain waktu ya. Semoga bermanfaat. Ini pengalaman aku aja dan semoga bisa diambil manfaatnya. Kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum.